Setuju nggak kalau Mazda 3 hatchback tuh bisa dibilang hidden gem dari Mazda? Karena nggak banyak orang tahu kalau mobil ini tuh ganteng banget loh. Jadi ini adalah sebuah Mazda 3 hatchback, ya kan? Mobil ini dijual sekitar 583, memang mepet tipis dengan Mazda CX-30, tapi sebenarnya beda konsep. Ini konsepnya adalah hatchback. Dan gue nggak tahu kenapa kalau gue tiap kali posting mobil ini tuh selalu rame. Waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gue review. Warna Mission Grey ini juga cukup viral, hampir 100.000 views-nya gitu loh. Menarik banget. Ini desainnya tuh simple, tapi elegan. Less is more gitu loh kalau kata Mazdanya gitu loh. Kuncinya seperti ini. Jadi logo Mazdanya ada di sebelah sini, terus lock dan unlock kayak gini. Tapi sudah dilengkapi dengan Mazda radar cruise control MRCC itu juga sudah ada di bagian sebelah sini nih. Jadi logo Mazda itu nggak sekedar Mika biasa, tapi di balik sini tuh ada sensor-sensornya gitu loh. Sensor nih juga sensor-sensor. Saya coba lagi lihat ya. Sudah dilengkapi dengan kamera 360 belum ya? Kalau gue lihat sih belum ya. Belum ada. Perlampuan dia sudah LED semua. Bahkan sudah dilengkapi dengan adaptive headlamp gitu loh. Terus di sini juga ada sensor juga nih. Dan bumper depan di sini bahannya hitam-hitam gini. Jadi kalau kena pentelan kerikil tuh nggak langsung kena baret gitu loh di sebelah sini. Jadi di sini signature wingnya tuh warnanya hitam-hitam glossy kayak gini. Grillnya bentuk kayak gini, berbeda dengan yang versi sedannya. Mobil ini dibekali mesin 2000 cc, tenaganya sekitar 155 PS, torsinya sekitar 200 Nm. Temenku sih sebenarnya punya loh. Dia punya mobil ini, cuman sayang belum dikasih kayak pegas hidrolik ya, tapi oke lah ya, ini sebuah Mazda gitu loh. Jadi dia waktu itu cerita pada saat pakai ke Semarang kalau nggak salah, kecepatan sekitar 80 km ya, itu ketemu 1:21. Jadi inilah spesialnya dari mobil Skyactiv mesin ya, kok mobil ya, mesin Skyactiv G ya. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan G Factor Plus, jadi mobil ini mengurangi limbung lah ibaratnya, lebih stabil kalau pada saat dipakai buat bermanuver gitu loh. Air intake-nya juga cukup tinggi, setinggi ini nih. Nah, jadi ini juga sudah dapat peredam mesin juga. Kalau kurang lebih gue pernah cobain yang si CX-5 itu, Skyactiv G itu, jadi RPM itu tiba-tiba turun gitu loh. Itu yang ngebikin mobil ini jadinya selalu ngejaga di putaran rendah, artinya sehingga BBM-nya jadi lebih irit. Dan jin baitanya menurut gue kalau kalian naik mobil si Mazda 3 hatchback ini lebih berasa banget sih. Bener-bener kayak kita berasa kayak mengendari kuda, katanya kayak gitu ya. Tapi pas waktu itu gue coba CX-5 sih oke sih. Ya, di samping Yoga ada Mazda 3 hatchback, di mana OTR-nya di 583.300 atau di DP 100 jutaan. Di samping Yoga ada Mazda CX-3, harga mulai 403.300 atau DP mulai 60 jutaan. Masih kurang luas juga, di samping Yoga ada Mazda CX-5, harga mulai 689 untuk tipe tertinggi, Kuro all-wheel drive. Dan kita juga ada promo selama Gias berlangsung, ada voucher coating, dan juga free towing, serta ada diskon spesial lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil baru, trade-in kendaraan mobil lamanya, maupun booking service kendaraan Mazda lainnya, bisa langsung menghubungi Yoga di nomor 0838 0888 3438 atau langsung kunjung ke dealer Mazda Rasyogi Cibubur bertemu dengan Yoga. Terima kasih. Tampak depan samping mobil ini tuh ganteng gitu loh ya. Velgnya dipakai ring 18, terus dia black glossy yang gini yang terbaru. Di sini set skirtnya juga ada, nih bahannya bahan dop. Jadi kalau kena pentelan kerikil tuh nggak baret gitu loh ya kan. Terus di sini ada lampu sen juga sebelah sini sama sebelah sini. Di sebelah sini ada window line chrome, tapi ini kayak satin chrome loh di bagian bawah aja. Terus kalau teman-teman perhatiin di bagian kaca sini tuh ada kayak logo atau ini apa ya? Lambang. Ini sebenarnya blind spot monitoring. Dia sudah ada, tidak ada tawang air, handle warna body. Terus kalau teman-teman perhatiin dia tuh melandai ke bagian belakang sini. Cakep ya. Cakram depan belakang tentunya. Nih yang belakang sini ini bukan spoiler sih, tapi kayak memang kayak spoiler tapi bukan. Dan ini high stop lamp. Jadi ini nyambung gitu loh. Di bawah udah ada, wiper ada. Terus di sini ada emblem Mazda. Lampunya ganteng banget. Lampunya tuh
3D ya. Jadi kayak ala-ala turbin gitu ya. Ada emblem Skyactiv G, parkir sensor, Mazda 3. Dan bukanya gimana Mas? Ngumpet kan? Karena dia buka tutupnya letaknya sebelah sini. Di bagian logo Mazda. Jadi benar-benar dia minimalis banget. Ada separator buat bagasi. Jadi kalau kalian nyimpen barang tuh lebih rapi. Dan ban serepnya letaknya ada sebelah sini teman-teman tuh. Ban serepnya letak sini sekaligus ada subwoofer dari Bose. Ini masih belum full size. Ban serepnya dia masih ring 16, nggak full size tapi ada subwoofer sehingga nanti kalau kalian dengerin musik itu kayak berasa kayak di bioskop gitu loh. Menarik banget. Pas masuk di sebelah sini, gue bisa bilang mobil ini sangat driver oriented. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah Jok, keduanya sempit dan segala macam, nanti kita coba. Tapi memang gue mungkin rada setuju karena kalau kalian punya sebuah Mazda ya, apalagi Mazda 3 hatchback, kalian pasti pengen nyetir sendiri. Jadi pada saat duduk sini nih, ini joknya tuh kayak semi bucket gitu loh. Ini enak. Tuh, headrest juga enak. Terus warnanya bergendi, perpaduan bergendi. Terus ini juga subtouch warna hitam. Ini udah oke. Dan kalau kalian perhatiin ya, mereka nyebutnya apa? MCD ya, Meter Center Display ya. Atau head unit gampangnya dia tuh kecil di tengah tapi agak miring ke sebelah sini gitu loh. Dan kayak misalnya tata letak, setirnya dan segala macam ini juga panjang banget loh. Panjang banget. Terus perlampuan sudah otomatis, wiper udah ada, sunroof juga kecil tapi oke. Ada tempat kacamata juga, tapi dia masih ada beberapa tombol di sebelah sini. Perlampuan sama wiper sudah otomatis semua nih. Di sebelah kanan sini ada tombol iStop atau idling stop, matiin traction control, parkir sensor. Terus di sebelah sini juga ada setting memori sampai 2 gitu loh. Termasuk ada untuk pengaturan dari si head up displaynya itu di bagian layar. Nih tampilan meter clusternya itu kalian bisa rubah-rubah tuh. Berubah kayak gini. Nih, ada informasi yang kanan kiri masih pakai jarum biasa. Yang unik, dia ada indikator BBM ya. Indikator BBM letaknya ada sebelah sini, sekaligus sebelah sini juga nih, kayak gitu. Ada suhu juga. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Kalian pasti pengen dengerin suara speakernya. Dengerin dulu ya di luar seperti apa. Nah, kita tutup. Pasti kedap kan? Dengerin ya. Jangan bosen ya kalau lagunya itu aja, soalnya no copyright sound. Terus ini juga menurut gue udah cukup oke. Jadi speaker Bose-nya tuh pada saat dikencengin tuh nggak bikin kuping sakit gitu loh. Jadi masih bisa dinikmatin. Oke banget. Setuju nggak? Suara tutupan pintunya aja mantep banget gitu loh. Yang bilang sempit, kalau tinggi saya 163 ini memang rada ngepas sih ya tuh. Tapi di sini tuh enak. Dia tuh dibikin kayak ini loh. Di bagian tengahnya, bagian kepalanya tuh masih ada sekitar 5 ruas jari lebih, ada hand grip kiri kanan, terus ada armrest juga yang ada tempat cup holder, isofix, terus headrestnya ada 3, ya kan. Cuman kaca belakangnya memang kecil karena ada bentuknya kayak coupe gitu loh. Di sini ada blower AC kanan dan kiri, cuma di sini tidak ada kayak port USB. Terus tempat cup holder ada kecil sebelah sini, semua windows sudah auto up and down. Terus di sini juga ini subtouch loh, subtouch, ya kan. Ini juga sudah subtouch. Terus ada detail-detail kecil yang gue suka. Jadi ini kan kulit ya. Di bagian sebelah sini, ini tuh bahannya nggak kulit. Jadi kalau pada saat ditutup tuh nggak nimbulin bunyi. Emang suka bunyi gitu. Ada beberapa yang gue suka nonton video tuh katanya kalau ini kulit tuh suka kayak bunyi-bunyi krek-krek gitu. Ini enggak sih, kayak gini. Dan kalau teman-teman ngeh di bagian sebelah sini tuh ada gundukan karena ini platformnya sama dengan yang dijual ke luar negeri, ada versi AWD-nya. Gitu teman-teman. Kalau ini masih EWD. Nah, Mas Yoga ini harganya kan mirip-mirip antara yang CX-30 harga 585, ini 883. 583 Lebih murah sedikit ya? Lebih murah 2 juta. Ini suka kayak konsumen suka bingung nggak sih bedanya? Aduh, gue mendingan CX-30 atau Mazda 3 hatchback itu ya? Nah, betul sekali Om.
Kalau untuk Mazda 3 hatchback ini kan basicnya sedan nih Om. Kalau CX-30 itu kan basicnya crossover gitu. Memang mobil dia lebih tinggi. Tapi kalau mau ngerasain sensasi berkendara atau jimbaitai-nya dari Mazda, pilih Mazda 3 hatchback ini Om. Selain lebih nyaman, lebih enak dikendarai dan lebih menyatu. Jiwa muda pasti milih Mazda 3. Ya, coba kalian yang mungkin baru punya pacar, mau coba melamar, coba naik ini ke mertua pasti auto approve ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman misalkan masih ragu nih harus apa nih Mas? Bisa langsung hubungi Yoga di 0838 0888 3438 atau bisa datang langsung ke Mazda Transyogi Cibubur bertemu dengan Yoga Aditya Mazda Transyogi. Ingat Mazda, ingat Yoga. Saya juga nggak tahu kenapa kalau bikin postingan Mazda 3 hatchback tuh selalu rame ya. Karena memang mobilnya ya tadi gue bilang hidden gem, nggak banyak orang tahu. Tapi sekali diposting tuh rame, boom gitu kan. Tapi teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya DM aja langsung ke Instagram kami masing-masing. Terus banyak banget yang nonton nggak subscribe dulu biar masuk surga kalau kata anak gue. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.